Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zaminatin syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Instruktur pelatihan yang mudah-mudahan Allah muliakan. Kemudian yang saya hormati seluruh peserta, Bapak dan Ibu, seluruh peserta dari seluruh daerah dan seluruh provinsi di Indonesia. Pada kesempatan ini, marilah kita pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, walaupun dekat di mata, mudah-mudahan dekat di hati, walaupun jauh di tempat dan posisi, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahim kita semua, terutama di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan sekali lagi menambah tazidul ilmi, mudah-mudahan menambah ilmu buat kita semua, terutama untuk menambah kreativitas dan juga untuk menambah keilmuan kita, terutama menghadapi pembelajaran daring di masa pandemi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda alam, pimpinan Rasul Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, wabil khusus umatnya, wabil khusus lagi kita semua yang mengadakan dan juga mengikuti pelatihan ini, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, para peserta juga Bapak Instruktur yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, hadirin rahimakumullah, untuk menambah keberkahan juga mudah-mudahan kemaslahatan untuk kita semua, marilah kita buka pelatihan ini. Pelatihan tentang aplikasi Quizizz untuk media pembelajaran di tanggal 12 Juli 2021. Kita buka acara ini dengan pembacaan surah Ummul Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan. Sekali lagi, la hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi dengan pembacaan surah Al-Fatihah, kita semua mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir mudah-mudahan ada dalam kelancaran, juga mudah-mudahan ada dalam keberkahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah langsung dipaparkan oleh materi atau instruktur kita, insya Allah yang terhormat Akhinal Kiram Bapak Badri Zaman SPDI MSI, yang alhamdulillah beliau insya Allah dapat memberikan dan mentransfer ilmu kepada kita, terutama untuk pembelajaran, bekal pembelajaran. Insya Allah beliau juga salah satu pencetus materi untuk LCC ya, dengan sistem Quizizz. Insya Allah mudah-mudahan kita dengarkan bersama. Sekali lagi mohon disimak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan sekali lagi kemudian bisa diaplikasikan oleh kita semua di lembaga pendidikannya masing-masing.
Untuk itu, mari kita simak bersama dan saya persilahkan dengan seluas-luasnya kepada Bapak Instruktur kita, Bapak Badri Jaman, SPD MSI. Adanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap maya melalui Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi Quizzes untuk media pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Mulia di SPDI yang telah memberikan waktu saya untuk menyampaikan terkait materi aplikasi Quizzes ini. Terima kasih juga kepada semuanya yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang memiliki semangat tinggi, dan mudah-mudahan di sini kita sama-sama saling berbagi, Bapak Ibu. Di sini saya juga masih dalam proses belajar. Mari kita bersama-sama belajar. Khususnya kali ini kita akan bersama-sama untuk membahas bagaimana optimalisasi penggunaan aplikasi Quizzes, khususnya kita gunakan untuk media pembelajaran. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan juga kita acara hari ini lancar dan juga mendapat ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama salam silaturahim saya sampaikan dan teriring doa semoga segala aktivitas kita pada hari ini senantiasa berada dalam Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama nanti untuk proses kegiatan pada hari ini kita santai saja, Bapak Ibu, tidak usah tegang, tidak usah dijadikan beban. Apabila Bapak Ibu nanti ada keperluan yang memang urgent, silahkan Bapak Ibu bisa untuk izin terlebih dahulu, karena insya Allah nanti di akhir kegiatan akan dibagikan atau rekamannya. Jadi tidak usah memaksakan sehingga meninggalkan kewajiban yang lain untuk mengikuti acara ini. Fleksibel saja Bapak Ibu. Silakan, misalnya memang benar-benar urgent, saya ada keperluan, silahkan. Karena insya Allah nanti di akhir ada rekamannya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak dan mudah-mudahan nanti saya akan share di YouTube. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf tadi saya sudah share di grup itu mengenai daftar hadir. Sebaiknya daftar hadir diisi Bapak Ibu sudah membuat akun Quizzes. Ya, sekali lagi sebaiknya bahwa daftar hadir yang telah saya share linknya di grup sebaiknya diisi setelah Bapak Ibu memiliki akun Quizzes, karena di sana ada salah satu permintaan bahwa yang dimasukkan email bukan email yang lain, tapi email yang digunakan untuk akun Quizzes. Bapak Ibu, saya percaya bahwa di sini dari sekian ratus orang peserta ini yang dari berbagai daerah, mulai dari provinsi Jawa Barat, ya, kemudian Banten, yang saya cek itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Bali, Bengkulu, NTB, dan yang lainnya, Yogyakarta juga. Alhamdulillah, saya bangga sekali bahwa untuk pertama kalinya saya juga di sini menyampaikan untuk masalah Quizzes ini. Untuk itu, kita di sini prinsipnya tidak ada istilah instruktur atau peserta ya Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Ya, jadi kita belajar bersama-sama, bahwa saya juga masih proses belajar. Untuk itu hanya manusia yang lain, saya juga masih banyak kekurangan. Untuk itu saya percaya bahwa di sini mungkin saja di antara sekian ratus peserta ini ada yang sudah mahir bahkan di atas saya mengenai penggunaan aplikasi Quizzes ini. Untuk itu kita sharing saja ya Bapak Ibu ya. Apabila ada hal yang kurang dari saya mohon ditambahkan, dan apabila ada hal yang lain nanti kita perlu kita diskusikan bagaimana solusi terbaiknya. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini silahkan Bapak Ibu terlebih dahulu buka browsernya atau menggunakan Google, silahkan, menggunakan Mozilla dan yang silahkan dibuka Bapak Ibu. Diusahakan untuk supaya lebih optimal menggunakan dua perangkat kalau bisa.
bisa menggunakan HP atau dengan laptop, ataupun bisa dua-duanya laptop, seperti itu. Jadi satu perangkat fokus kepada Zoom meeting ini, dan satu perangkat lagi nanti kita fokus ke pengerjaan tugas-tugas yang diberikan selama kegiatan ini. Tetapi apabila, aduh Bapak mohon maaf saya hanya satu, tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu di sini bisa mengkondisikan bagaimana antara nanti Zoom meeting ini bisa dikerjakan bersamaan dengan tugas-tugas yang dikirimkan. Karena kita akan langsung praktek hari ini. Pertama itu materi pokok untuk hari ini, yang pertama itu pembuatan akun, nanti pengenalan dulu ya, pengenalan, baru nanti pembuatan akun Quizzes. Setelah itu kita praktik membuat soal. Bapak Ibu, soal ini tidak berat-berat, hanya perlu 5 soal saja. 5 soal saja, silakan Bapak Ibu, tidak diharuskan seperti ini, tidak. Silakan Bapak Ibu bebas berkreasi, mau apa saja soalnya, mau dari mata pelajaran, mau dari nama buah-buahan, silakan, terserah. Pada intinya Bapak Ibu bisa atau paham bagaimana caranya membuat soal di Quizzes itu. Bapak Ibu untuk menghemat waktu, silakan Bapak Ibu sudah dibuka belum? Silakan Google-nya dibuka dan ketikkan Quizzes. Silakan langsung praktik saja Bapak Ibu ya, untuk mengenal lebih jauh apa itu Quizzes. Sudah semuanya sudah dibuka? Iki lak wong ngene iki lak ketok raine kabeh yo, ketok raine. Nah, itu untuk Quizzes. Quizzes ya, diketikkan Quizzes. Ya. Q U I Z I Z, ya seperti itu. Ketika di peramban Anda atau browser yang telah Anda buka, sudah bisa Bu, sudah ada? Saya tanya. Buka laptop nih. Oh, laptop kami. Yang belum, kami masih beri kesempatan, silakan kami tunggu sampai nanti semuanya bisa masuk ke halaman Quizzes. Sudah Bapak Ibu, sudah bisa masuk semuanya? Sudah. Ya, silakan kami tunggu ya sampai nanti semuanya sudah siap untuk menyimak bagaimana atau apa Quizzes itu. Kita akan tampilkan di sini, sekalipun mungkin sudah terbiasa dengan Microsoft PowerPoint atau yang lain, tapi di sini kita coba gunakan salah satu fasilitas yang ada di Quizzes itu juga slide. Nah, seperti itu kita coba tampilkan pengenalan Quizzes ini dalam bentuk slide, tapi dalam bentuk slide Quizzes. Sejauh ini tidak ada permasalahan Bapak Ibu ya, lancar ya, sudah dibuka semuanya. Tunggu Pak. Oh ya, silakan bagi yang belum masuk ke lamannya Quizzes, kami tunggu. Apa Pak? Belum Pak Badri. Oh iya, silakan Pak Yajid, silakan. Udah Quizzes apa? Baru buka laptop nih. Loading. Oh iya, siap Pak. Ternyata on time tadi. Oh. Bukanya di HP aja ya Pak ya? Boleh. Kalau sudah Ya. dibuka, saya tampilannya Tapi ini seperti Zoom. ini nih. Nah, itu nanti Ibu sudah buat akun ya? Ibu Sudah Pak, malam. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kita sekarang jangan dulu masuk ke akun guru, tapi kita ke yang join dulu ya Bu ya. Oh. Kalau yang udah buat akun udah ya Pak, nggak usah buat lagi. Nggak usah, nggak apa-apa. Apabila Bapak Ibu sudah membuat akun, Kalau saya tampilannya begini Pak. Kalau Ya. saya tampilannya gini. Pak. oh iya, Ibu Yanti,
Oh iya. Itu Ya, berarti sudah masuk ke itu ya. Bapak Ibu silahkan masuk dulu ke join the game. Ada nggak join the game? Jangan dulu masuk ke akun yang Bapak Ibu yang sudah membuat. Ada join the game? Itu. Dibuat ya Pak, Oh, dibuat. ya, join the game. Jadi masih Google ya Pak? Masih di Google ya? Ya, masih di Google, Bu. Buku isi kan pasang. Sudah, Bapak Ibu? Sudah Pak. Kalau sudah join the game, silakan Saya di sana gini, masukkan Pak. kode-kodenya itu, ya, Bu. Saya gini, bener nggak? Udah bener belum nih lihat? Ini nih. Lihat. Join the game ya, itu sudah masuk ke isi, Bu. Kurang jelas, Bu Yanti. Nih. Nih, udah belum? Oh, bukannya itu, Bu. Nanti Jelas nggak Pak? Mana minta dikirim lagi? Jamnya. Bapak Ibu yang sudah masuk, yang sudah nanti ada yang perintah masukkan kode, silakan masukkan kodenya 504517. 5, 0, Atau silakan dicek di chat, Bu ya. Berapa Pak? 504517. Lima nol 4517. Ya, sudah masuk belum? sudah. Sip. Situ Soedah sudah masuk nih. Situ Soedah yang sudah masuk, Pak Saiful Hidayat, Pak Husin, Pak Abdul Malik, Pak Injang Supadi, Bu Nurania sudah bisa bergabung. Baru 6 orang ini yang sudah masuk. Pak Hendri sudah masuk, Bu Ita, Bu Lia, Bu Nini Konia. Di tadi kemana? Iya. Dia kananon dia nak. Kananon. Dia. Muser-muser nih ya. Oh, Pak Yajid gimana Pak Yajid? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perintah nulis angka ini. Pak Bapak masuk dulu ke peramban Google, Pak ya. Nanti masuk klik Google, Pak. Di sini silakan kalau sudah masuk, Bapak nanti ketikkan quizzes, kemudian ada pilihan di sana, ada itu Pak. Masuk sebuah game itu bukan Pak? Ya, betul. Tidak mau merah, Game. Kenapa Bu, Pak? tapi merah masuk sebuah game, tapi di bawahnya silakan masukkan kode game yang valid. Gimana? Oh iya, coba 504 Masukkan masuk 504 517. Kemana masukkannya? Ke itu buku kodenya. Oh, kode itu. 5 berapa? 504 504 517. 517. 504 517. Oke. Iya, ini sudah. Iya, Bu Wiwin Wati masuk. Bu Nida, alhamdulillah sudah masuk. Bu Nidayatul Hamdana, Bu Usratus masuk. Terima kasih Bu Usra. Pak Arif Hidayat masuk. Bu Yanti udah belum? Doris masuk. Pak Bu Yanti Handayanti sudah masuk. Kumida terus lalu betacan. Oh, nanti dicek ya Bu. Lebet tacan. Lebet. Hoyong diulangi. Didin pos. Hoyong diulangi. Kodenya ya Pak Bu. 504 517. Hubung dia. 504 sudah. Saya sudah masuk ya Pak, Dian Mardia. Dian Mardia. Oh, sudah masuk Bu, sudah masuk Bu Dian. Bu Dian, terima kasih. Kalau saya Pak, Siti Rohmatul sudah Siti masuk. Rohmatul, iya. Sudah masuk.
Sama Iis Kuriti, Pak. Bapak Ibu yang lain mohon menunggu ya, yang sabar yang sudah masuk karena ini masih banyak, baru kurang dari setengahnya yang baru masuk, yang baru bisa bergabung. Mohon maaf Bapak Ibu bersabar karena ini mungkin untuk sebagian itu perlu proses. Untuk itu mohon Bapak Ibu untuk bersabar sehingga nanti kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan pengenalan ini. Iis Kuriasi ada, Pak? Ya, siap. Muhammad Syahrul Akbar ada nggak, Pak? Kemarin mana? 504. Kami mohon dengan hormat bagi Bapak Ibu yang memang yang lainnya silahkan untuk di-mute dulu. Nanti apabila yang bertanya silahkan. Sudah masuk Bapak Ibu? Sudah tampil belum, Bu? Sudah tampil. Tampil ya. Ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu yang masih bermasalah di sini, silakan seperti yang saya ketikkan ini, quizzes join. Kemudian Bapak Ibu pilih enter code. Enter code. Enter code. Dimatikan heula da videona. Tok Bu. Mampu itu teh. 33 yang sudah masuk Bapak Ibu. Mohon yang lain untuk di-mute dulu ya. Udah beres ya Bang, baru 17. 504 Gimana tuh aku? 504 517 silahkan dicek kembali. Apabila yang masih bermasalah, silahkan masuk ke Google dulu, kemudian ketikkan di sana quizzes join. Sudah ada beberapa pilihan, Bapak Ibu silahkan pilih enter code. Ya lumayan lah, ada cerah-cerah gitunya. Masukkan kode Hari ininya masih 504 517. Usep sudah masuk Pak Tio? Oh ini. Ini teh sama ya. Dengar ada oren kan Bu, Ibu nomor. Oh ini teh. Oh, Arifingnya masuk Pak Badri. Kan Ibu maunya yang oren kan kemarin. Bisa kita mulai Bapak Ibu ya. Aslinya mah. Iya. Oh. Ini baru 35 orang, kita tidak apa-apa dimulai saja. Oke Bu. Oh ini pilihnya. Pak, bentar Pak. Ya udah ada belum? Siap. Oh, Sudah tampil ya Bapak Ibu ya. ini aja di mana 3 kali. Mas, Semalam 3 kali. Seminggu 3 kali pilih. Oh, jangan tiap hari ini mah. Oh, Ari aku mah Kita jadi terus masuk Pak itu kan nami. serum. Ayo layar lah aya. Apa sama Boleh, ini? pakai beda. Ada kan ini mah mengangkat sirkuit mati. Pak Badri maaf. Barusan Udah mana? masuk belum? Udah fungsi. Ya, siap Bu Maya. Kita mulai ya. Sudah tampil belum di layarnya Bu? Apa itu quizzes? Ya. Sudah. ada quizzes Pak. Apa Siap. itu quizzes? Ah, sip, mantap. Dua, satu. Pak Rubi hadir, Pak Badri. Oh iya, terima kasih Pak Rubi. Makasih. Silahkan diisi Bapak. Lo wingi jadal rame lo. Melo. Nah. Ya, Cianjur Jawa Barat, Purina, Bu Yanti sudah masuk, Pak Arif dari Kulon Progo, Bu Iman dari Cianjur, Bu Nur Ain dari Surabaya, kemudian Bu Maya dari Cianjur, Pak Muhammad Musin dari Cianjur, dan Bu N.I. Mas Dewi dari Cianjur, kemudian Bu Hari Bersadiah dari Cilegon di Banten, Bu Lia Mardiah dari Cianjur. Wah, ini banyak sekali ya. Dari Madura ada, di Bundada. Bu Alis Doris dari Cianjur, Bu Ita Nurwita dari Cianjur. Dari Bangkalan, Bu Rida. Dan Bu dari Bekasi ada nih, Pak Abdul Malik. Selamat bertemu kembali Pak Abdul Malik.
Ya, ya. Dari Lamongan, Bu Siap, Ismiati. siap, Gimana siap. kabarnya Bu Ismiati? Dari Jawa Tengah sudah masuk. Pak Hendri dari Cianjur. Pak Injang Supardi masuk. 504517. Pak Ruby sudah masuk belum Pak Badri? Pak Ruby belum nih, belum masuk nih. Jawabannya sudah ada belum, Bu, Pak? Aku belum jawab. Yang mana itu? Oh iya, ini Pak masuk dulu ke Google, Pak. Di Google nanti Bapak pilih atau ketikkan quizzes, join quiz, kemudian enter code. Kodenya 504517. Ada Pak kodenya di itu, di chat. Oh, aku baru buka ini tadi, langsung masuk. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ikut saja. Nanti insya Allah di lain kesempatan saya share lagi ini, bisa dijawab, nanti ditugaskan. Ya. Ini hanya untuk dicoba. Ini salah satu contoh Bapak Ibu, tampilan slide dari quizzes yang kita bisa gunakan. Ini slide interaktif. Jadi Bapak kita bisa bertanya ke peserta, ini jawabannya langsung dijawab. Waktunya tinggal 40 detik lagi ya Bapak Ibu. Di saya masih muter-muter, Pak. Oh ya nggak apa-apa Pak. Itu mungkin kendala sinyal Pak. Kendala jaringan tuh. Aku juga Ini muter-muter. yang sudah menjawab baru 44 orang dari 51 orang. Tidak apa-apa ya, ini tidak ada penilaian khusus, tidak ada suatu kewajiban bahwa ini harus dijawab. Ini hanya pengenalan bahwa ini salah satu contoh slide quizzes yang digunakan, nanti kita bisa gunakan untuk belajar atau dengan peserta didik. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, habis ya untuk pengisian. Hanya 46 peserta yang bisa mengisi dari 22. Jadi alhamdulillah sudah hampir semua mengisi, sudah bisa. Dilanjut ya Bu ke slide berikutnya. Sudah bisa dilihat? Sudah. Ini kebanyakan dari SD ya Pak? Dosen SD. SD kebanyakan nih. Bapak, Ibu mengajar pada tingkat sekolah apa? Jadi Bapak ngajarnya ya, bukan kelulusannya. Kebanyakan ini 40 orang menjawab SD. Kemudian ada 4 orang dari SMP dan 2 orang dari SMA sederajat. Sudah habis waktunya, dilanjut ke Dilengkapi. berikutnya. Bersiapa untuk menjawab? Dan sejauh manakah Bapak Ibu mengenal quizzes? Sudah sejauh mana Bapak Ibu mengenal quizzes? Pernah dengar tapi belum. Baru mengetahui, pernah dengar tapi belum, pernah mencoba untuk menggunakan. Nah ini yang baru mengetahui sudah 18 orang, pernah mendengar 19 orang, pernah membaca 10 orang. Kalau dilengkapi udah. Dilanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menjawab. Yuk kita lanjut ya. Nah Bapak Ibu silakan disimak dulu videonya. Quizzes membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Quizzes adalah aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk siswa mereka untuk mengerjakan kuis. Guru dapat membuat akun melalui email dan mengakses akun mereka di HP atau komputer. Di Quizzes, guru dapat menggunakan jutaan soal yang telah dibuat oleh guru lainnya dengan cukup mengetikkan kata kunci soal yang diinginkan. Atau, guru juga dapat yang lain mohon di-mute supaya tidak mengkombinasikan beberapa kuis guru lainnya. Saat ini telah tersedia 5 jenis soal di Quizzes. Guru juga dapat memasukkan gambar dan rekaman suara di kuis. Bagi yang mau bermain
permainan di Quizizz, yakni mode langsung, PR, dan latihan. Pada mode langsung, guru dan siswa akan bermain pada waktu bersamaan di sekolah atau di rumah masing-masing. Pada mode ini, siswa dapat bersaing secara individu atau tim agar seperti cerdas cermat. Pada mode PR, guru dapat menugaskan kuis kepada siswa dan dapat diatur batas pengerjaannya hingga 2 minggu. Pada mode latihan, guru dapat memberikan kuis dan siswa dapat mengerjakannya kapan saja tanpa batas waktu. Saat bermain, siswa akan mendapatkan tampilan layar dan musik yang menarik dan dapat diubah-ubah. Selain itu, siswa juga akan melihat papan peringkat, meme yang lucu, dan nilai kuis. Quizizz akan melakukan penilaian otomatis dan dapat diakses guru secara langsung. Hasil kuis dapat diakses di web atau dapat diunduh dalam format Excel atau PDF. Guru akan mengetahui semua jawaban siswa, ketepatan siswa, soal termudah, tersulit, hingga waktu menjawab di setiap soal. Selain itu, Quizizz juga memiliki fitur kelas yang dapat diintegrasikan dengan Google Classroom. Temukan sebuah kuis sekarang gratis. Nah, Bapak Ibu, itulah sekilas mengenai Quizizz yang sangat menarik sebenarnya membuat kita, apalagi pada masa pandemi saat ini. Jadi silahkan Bapak Ibu berkreasi untuk membuat media pembelajaran yang sangat menarik untuk siswa sehingga anak-anak itu benar-benar merasa tertarik dan ingin belajar dengan adanya media ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ke depan kita bisa berkreasi, bisa mengembangkan apa yang kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan saya harap bahwa Bapak Ibu yang menjadi peserta pada hari ini akan menjadi trainer berikutnya. Karena Bapak Ibu perlu diingat bahwa nanti ada ada penilaian nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat akun, bahwa ini ada pemantauan langsung dari admin pusat, ini dari Mas Umar ya. Saya kenakan bahwa ini nanti akan dipantau siapa saja yang memang aktif membuat kuis-kuisnya ataupun slide-nya, kemudian seberapa banyak nanti orang yang menggunakannya. Nah, di sana ketika Bapak Ibu semakin banyak membuat kuisnya, kemudian semakin banyak Bapak Ibu yang menggunakannya, maka ada peluang Bapak Ibu akan terpilih menjadi calon trainer berikutnya. Jadi ini terus terang untuk di Indonesia itu hanya baru ada trainer angkatan 1 dan angkatan 2. Saya termasuk yang angkatan 2. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti akan terpilih menjadi trainer angkatan ketiga ya. Mudah-mudahan saya sangat berharap bahwa di pelatihan ini ada salah satu, mungkin banyak juga akan yang menjadi calon trainer berikutnya. Amin, mudah-mudahan ya. Siap. Dilanjut Bapak Ibu. Nah, ini apa itu Quizizz? Quizizz Bapak Ibu, kuis atau ujian menjadi permainan berbasis self-paced and gamification. Sepenuhnya gratis Bapak Ibu ya. 60 juta lebih ini pengguna dunia dan 11 juta ini pengguna Indonesia. Ini mungkin dia belum diupdate lagi untuk yang tahun sekarang. Tersedia jutaan soal yang semuanya gratis. Silahkan Bapak Ibu diekspor saja nanti bisa, dan juga diteleportasi atau kita bisa merandom mengambil dari beberapa kuis soal yang sudah ada. Kita buat jadi soal yang sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita. Dan fitur membuat soal yang mudah dan interaktif. Fitur laporan yang lengkap, sedia bahasa Indonesia, terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, ini dibahas pada akhir kalau memang nanti cukup waktunya, karena ini memang rumit ya ketika kita integrasi cara-caranya maksudnya ke Google Classroom. Nah, dan selanjutnya ini rating bahwa kuis itu masuk salah satu aplikasi yang termasuk 5 besar di Indonesia.
Ada kuisis, rumah belajar, ruang guru, Zenius, dan Kahoot. Nah, di sana bisa dilihat rumah belajar itu yang warnanya merah, ruang guru yang warnanya kuning, yang Zenius yang warnanya hijau, dan Kahoot yang warnanya. Dan kuisis yang warnanya apa, Bu, coba? Yang warna biru. Nah, itu kuisis. Jadi perkembangan kuisis itu alhamdulillah seiring waktu itu minatnya semakin meningkat untuk kuisis. Mudah-mudahan dengan adanya varian ini akan semakin meningkat lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Ini salah satu kabar gembira bagi kita selaku guru pengajar bahwa mulai 26 Oktober 2020 kuisis secara resmi masuk dalam daftar kuota belajar Kemendikbud RI. Di sini guru dan siswa dapat mengakses kuisis secara gratis tanpa biaya kuota, Bu. Alhamdulillah bahwa kuisis ini jangan khawatir Bapak Ibu ketika nanti ada misalnya koneksi dengan kuisis, nanti guru dan siswa itu dapat mengaksesnya secara gratis tanpa biaya kuota. Nah itu ya, kita garis bawahi ini sangat bermanfaat, apalagi kita ya biasanya terkendala misalnya orang tua itu, aduh Pak, kuotanya dan sebagainya. Nah, ini saya kira tidak perlu ya Pak Ibu dibahas. Nah, ini beberapa fitur-fitur yang ada di kuisis. Salah satunya di sini apa yang kita cari akan muncul, Bu. Silakan Bapak Ibu cari apa yang diperlukan tentang sejarah, maka akan muncul. Silakan Bapak Ibu masukkan kata kuncinya. Ini jumlah pertanyaan berapa yang misalnya kita akan menemukan hanya dalam jumlahnya nanti akan muncul berapa soal yang kita ketikkan. Bapak Ibu hanya perlu memasukkan kata kuncinya. Sejarah Indonesia maka akan keluar ribuan contoh soal. Kemudian bahasanya mau menggunakan bahasa apa, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, silakan Bapak Ibu silakan tinggal diatur di sana. Tinggal klik dan terapkan, klik terapkan. Ini salah satu contoh teleportasi ya Bapak Ibu. Jadi teleportasi itu memilih contoh dari berbagai contoh yang sudah ada di kuisis di mesin pencarian. Nanti Bapak Ibu bisa memilih beberapa soalnya untuk dijadikan salah satu kuisis yang akan kita buat yang akan disampaikan kepada siswa seperti itu. Dilanjut ya Bapak Ibu. Gitu. Pak. Ini apabila Bapak Ibu sedang mengerjakan kuisis, nanti bisa dicetak, Bu. Mencetak dalam bentuk PDF. Jadi hasil siswa itu ketika sedang mengerjakan harus laporannya seperti ini laporannya. Jadi laporannya bisa di-print dalam bentuk PDF. Bisa disimpan, kemudian kita bisa dulu, bisa langsung dicetak, ataupun yang lebih aman itu disimpan dulu. Nanti bisa diatur di sini font size-nya berapa, kemudian juga yang lainnya silakan Bapak Ibu nanti pelajari kembali, karena sebenarnya ini sudah lengkap ya Bapak Ibu di buku panduan. Tapi ini kita sekilas, apabila memang ada yang kurang paham, nanti kita bisa bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Partisipasi 65 orang gitu Kak. Nah ini salah satu contoh menggandakan ya Bu, menggandakan soal-soal dari orang lain. Kita bisa copy paste ya dari yang lain, kemudian kita bisa mengeditnya. Dengan syarat bahwa salah satu soal yang kita pilih itu pembuatnya itu dibuka untuk umum, tidak diprivasi. Jadi kita bisa mengeditnya, Bu. Jadi karena ini tujuan untuk senang-senang atau apa, jadi silakan nanti pengguna itu ketika kita cari ternyata wah ini bisa ya diedit, silakan Bapak Ibu bisa mengeditnya, kemudian kita bisa menyalinnya dan kita menjadi milik kita Bu soal itu. Hanya mungkin perlu dimodifikasi. Apakah ini termasuk plagiat? Tidak Bu, karena selama itu berarti ketika orang yang membuat untuk umum itu diperbolehkan. Tapi apabila memang ada yang beberapa soal yang tidak bisa, berarti itu diprivasi. Jadi tidak bisa diedit dan tidak bisa dibagikan menjadi milik kita. Kalau diprivasi kecuali itu untuk umum. Dilanjut. Nah ini ada 5 jenis soal di kuisis ya Bapak Ibu. Pertama itu pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan,
terbuka berakhir. Nah, yang umum biasanya menggunakan itu pilihan ganda. Tapi apabila memang memerlukan beberapa jawaban yang benar itu mungkin kotak centang. Lebih dari satu jawabannya. Dan yang lainnya ini mungkin kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, ini cara teleport ya. Teleport itu mengambil soal atau kuis dari yang lain. Kita pilih, ini cocoknya nomor 3. Bapak Ibu tuh bisa memilih beberapa soal dari soal yang ada yang orang lain, kemudian kita ambil, salin. Tidak semuanya, kita pilih yang mana yang maunya yang cocok, kita masukkan. Misalnya kita perlu 20. Nah, kita bisa mengambil dari 20 contoh kuis yang sudah ada. Atau mungkin saya ingin semuanya dari sana, silakan. Ini tinggal Bapak Ibu klik kuisnya, kemudian tambah, klik, tambah, seperti itu. Itu merupakan salah satu keunggulan kuis ini. Apabila kita masih repot untuk membuat soal dan belum punya sekedar untuk pelatihan, boleh Bapak Ibu menggunakan fitur teleportasi, yaitu mengambil beberapa soal atau kuis dari orang lain yang memang mereka itu mengizinkan kita untuk memperbolehkan kita untuk menyalinnya karena sudah disetting oleh mereka itu untuk umum, jadi bisa kita gunakan tanpa ada pelanggaran seperti itu ya. Nah, ini apabila Bapak Ibu ini bisa mengimpor dari Excel. Apabila Bapak Ibu memiliki soal, bisa ya, bisa diimpor dari Excel. Kemudian akan tampil langsung menjadi soal. Soal seperti ini. Ini asalnya dari Excel, kemudian kita diimpor dari Excel, kemudian tampil tuh kuis akan berbentuk langsung soal. Hanya perlu diikuti beberapa langkah-langkahnya, tidak langsung kita copy paste, tidak. Tapi ini emang ada beberapa langkah-langkahnya, formatnya, sehingga nanti akan tampil seperti ini. Akan bisa tampil seperti di layar ini. Itu import dari Excel ya Bapak Ibu. Dari soal itu tidak diketik langsung di Quizzes, tapi mula-mula kita mengetik di Excel, kemudian kita rubah ke bentuk Quizzes seperti itu. Itu caranya, nanti saya bahas sekilas-sekilas, tidak terlalu panjang karena waktu ini kita terbatas ya Bapak Ibu. Nah, ini fitur juga yang disediakan di Quizzes, beberapa simbol-simbol matematik, kalkulator matematika di Quizzes. Bapak Ibu nanti bisa dilihat misalnya ketika memasukkan pertanyaan. Nah, di atas ini kan pertanyaannya, kemudian di bawah nanti ada jawabannya, bisa juga menggunakan fitur-fitur kalkulasi ini atau kalkulator matematika di Quizzes ini. Ini salah satu tampilan kuis ya Bapak Ibu. Ini ada nama kuisnya, sejarah Indonesia kelas 10 misalnya. Kemudian di sini mulai sekarang ada klasik, ada instruktur cepat. Kita biasanya menggunakan klasik dulu. Di sini ada mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Nah, yang langsung ini kita langsung live, dan untuk berikan pekerjaan rumah itu bisa Bapak Ibu nanti diatur waktunya, mau kapan diberikan kepada anaknya, kita bisa atur waktunya, dan mau kapan nanti harus anak menyelesaikan tugasnya itu. Tampilan hasil pengerjaan anak atau progresnya. Ini progres dari hasil pengerjaan anak, misalnya ketika kita memulai game Quizzes. Nah, ini nanti akan progres terus, akan saling mengejar seperti itu. Ini serunya Quizzes ketika ditampilkan di kelas. Ramai sekali. Saya sudah mencobanya, wah, anak itu benar-benar antusias dan ingin lagi diulang katanya. Ketika anak-anak itu pelajaran dibuat dengan menggunakan media Quizzes ini. Akan kita Ibu ya. Ini menggunakan bahasa Inggris, sama halnya dengan yang tadi, hanya dia menggunakan bahasa Inggris. Ini beberapa fitur yang ada di Quizzes. Bapak Ibu ya.
Ini beberapa hasil dari kuisis ketika pengerjaannya. Ada beberapa siapa playernya, kemudian apabila memang ketika dengan Google Classroom pasti ada emailnya. Ini ada skornya, kemudian akurasinya 100%, dimulainya, kemudian jam berapa ini anak-anak mengerjakan soalnya. Jadi kita ketahuan, Pak, saya sudah mengerjakan kapan. Nah, di sini ada laporannya. Seperti itu. Nanti menggunakan pakai apa anak-anak itu? Apakah ada yang menggunakan Google Chrome, ada yang menggunakan HP Xiaomi, kemudian ada yang Note 5, ada Facebook, dan seterusnya. Ini banyak, nanti akan ketahuan di sini anak mengerjakan dengan apa. Nah, ini akurasi secara individu ya, Bu. Ini analisis soalnya di sini. Misalnya ini partisipannya, namanya ini, kemudian nilainya, dan ini hasil analisisnya. Ternyata anak itu banyak salah di nomor berapa misalnya. Ini nomor 2, wah ternyata soalnya bagus. Ada untuk nomor 1 itu 23% anak yang salahnya. Kemudian di sini ada untuk yang soal nomor 2 itu sampai 81% itu anak itu mampu, berarti ini soalnya mudah. Nah, untuk yang soal nomor 4 ini ternyata anak itu banyak yang salah, sehingga hanya ada ya 4% saja anak-anak yang mampu menjawab. Nah, ini analisis yang akan bisa kita gunakan untuk menganalisis soal seperti itu. Ini contoh soal, kemudian di sini ditampilkan persentasenya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah tampilan sudah terintegrasi ke Classroom. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nah, adapun manfaat dari kuis dan GC itu yang sudah tahu Google Classroom. Ya, nanti kita integrasikan manfaat integrasi Quizzes dan Google Classroom ini sudah bisa diintegrasikan. Jadi ketika kita membuka Quizzes, di sana sudah ada salah satu fitur untuk diintegrasikan atau disambungkan ke Google Classroom. Jadi Bapak Ibu, nanti mudah-mudahan bisa juga nanti membuat Google Classroom contohnya. Nanti ada tugasnya. Ini penugasan langsung muncul di akun Quizzes dan GC siswa, Google Classroom siswa. Kemudian nilai otomatis terhubung di Google Classroom. Terakhir, hanya siswa di kelas Google Classroom yang dapat mengerjakan game ini. Jadi ini lebih khusus, tidak untuk umum. Jadi hanya anak atau siswa yang bisa mengerjakan di kelas itu saja. Kalau misalnya kita diintegrasikan dengan Quizzes, dengan quiz itu dengan Google Classroom seperti itu. Nah, bedanya ada beberapa pertanyaan yang saya juga di searching di Google itu, ternyata untuk 2020 ke belakang itu ada beberapa pihak yang bisa membobol atau bisa mengetahui jawaban kuisis, sehingga ketika anak mengerjakan sudah tahu jawabannya. Nah, untuk sekarang insya Allah saat ini kuisis lebih aman. Sudah ada perbaikan dari pihak admin kuisis. Jadi sudah diperbaiki untuk keamanannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir apabila Bapak Ibu nanti saya di Google itu ternyata di YouTube itu bisa di-hack atau di jawabannya, sehingga anak-anak itu tidak mengerjakan ketahuan jawabannya. Nah, sekarang insya Allah lebih aman karena sudah ada perbaikan fitur-fiturnya, dan syaratnya harus diprivasi Bu, nanti pengaturannya nanti akan dibahas ya. Panduannya, Bapak Ibu sudah membaca panduannya? Nah, Bapak Ibu, ada yang sudah membaca panduannya ya? Sebanyak 92 halaman itu sudah lengkap. Jadi di sini saya hanya membahas sekilas-sekilasnya saja. Selebihnya untuk segala rinci Bapak Ibu silahkan dipelajari di buku panduan. Nanti apabila ada tugas-tugas silahkan baca-baca buku panduannya. Insya Allah dari sana Bapak Ibu akan lebih paham, dan saya kira itu sudah lengkap Bapak Ibu ya. Tapi apabila ada hal-hal yang memang terkendala,
nanti bisa ditanyakan langsung sekarang atau nanti di WA grup ya Bapak Ibu. Ini karena kalau di sini mungkin ketika banyak bertanya juga dikhawatirkan ini efektivitas waktu dikhawatirkan akan melebihi yang ditargetkan seperti itu. Silakan Bapak Ibu disampaikan pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya sampaikan. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan diketikkan saja pertanyaannya. Jadi kita mungkin tidak dibuka langsung, tapi silakan diketikkan, silakan sampaikan pertanyaan Anda di sini. Ada muncul tidak? Nah, di sini bagaimana cara membuat akunnya? Terima kasih. Ini ada yang bertanya dari Pak Abdul Malik ya. Dari Pak Abdul Malik, kalau tidak salah dari Kota Bekasi ya Bapak ya. Ya, betul. Kemudian selanjutnya, Bu Yanti, bagaimana cara membuat kuisis membuat soal di kuisis? Terima kasih. Untuk pelajar PAI SMK, cara memasukkan ayat atau hadis, gimana ya Pak? Ya, nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Saya coba jawab ya, yang sudah itu bagaimana cara membuat akun. Jadi akun ini Bapak Ibu silahkan siapkan dulu akun yang aktif, Gmail yang aktif. Usahakan menggunakan Gmail ya Bapak Ibu ya. Emailnya menggunakan Gmail. Bapak Ibu silahkan gunakan, siapkan yang masih aktif dan belum pernah digunakan untuk akun kuisis sebelumnya. Jadi benar-benar belum digunakan. Kemudian setelah itu langkah-langkahnya memang bisa dibaca, tapi secara umum di sini Bapak Ibu nanti ada ya petunjuknya, silahkan dibaca di buku panduan. Tapi pada umumnya Bapak Ibu silahkan masuk ke Google, kemudian di sana Pak Abdul Malik di Google ketikkan kuisis, kemudian di sana ada sign in. Sign in kemudian atau sign up, kemudian juga atau get started. Kemudian di sana lanjutkan dengan Google seperti itu. Itu untuk lebih jelasnya Bapak bisa dilihat ya, bisa di buku panduan. Nah, bagaimana cara membuat soal di kuisis ini? Nah, ini soalnya Ibu Yanti, silahkan nanti kalau Ibu sudah membuat akunnya, nanti di pojok kiri menunya tinggal atau create ya Ibu ya. Kemudian silakan Bapak Ibu tinggal mengetikkan atau copy paste file-file ataupun soalnya yang sudah ada. Seperti itu ya Ibu Yanti. Insya Allah lebih lanjut dibahas nanti di WA atau nanti dibaca-baca di buku. Untuk pelajaran PAI SMK cara memasukkan ayat atau hadis gimana ya Pak? Ini bisa saja ketika misalnya untuk optionnya Bapak Ibu tinggal memasukkan dalam bentuk teks bisa, tapi dalam misalnya copy paste silakan Bapak Ibu. Kalau saya itu menggunakan Quran Kemenag. Quran Kemenag Bapak Ibu tinggal diketikkan saja, di sana lengkap sekali dan sudah bagus, sudah sesuai dengan standar di Indonesia. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti bukan aplikasi yang digunakan di Word-nya bukan, tapi silakan Bapak Ibu secara online ada Quran Kemenag. Jadi untuk untuk Ibu Isna, jadi silakan pertama bisa copy paste dari Quran Kemenag atau bisa screenshot. Misalnya Ibu memerlukan ayat yang menjadi materi pelajaran, kemudian di screenshot bisa jadi itu berbentuk gambar gitu. Kalau penulisan bahasa Arab atau ayat ini sama dengan tadi ya. Kalau penulisan bahasa Arab atau ayat Quran terbaca jelas oleh sistemnya. Pak Husin, ini Pak Husin ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu itu dalam kolom pertanyaan di pinggir itu ada berbentuk gambar ya ataupun fiturnya silakan Bapak lebih jauh lagi dibaca-baca di panduan. Untuk membuat kuisis kita harus buat akun dulu di kuisis. Ya betul, Bu Imas Nurbaiti. Jadi untuk membuat kuisis kita berarti kita harus punya akun dulu.
Kalau misalnya kita ingin mengerjakan soal mah tidak usah buat akun, tapi kalau kita ingin membuat soal atau kuisis, maka kita harus punya akun dulu. Tapi kalau misalnya sekedar ingin bermain saja kuisis, itu tidak usah punya akun. Tapi kalau misalnya ingin membuat soalnya maka harus membuat akun terlebih dahulu. Ya, karena ini banyak pertanyaan sekali, saya kira nanti akan dibahas lebih lanjut pada grup ya atau pada pertemuan berikutnya. Bapak Ibu ada lagi ya, nanti yang akan saya sampaikan ini, silakan Bapak Ibu masuk lagi ke beranda. Ada nanti ada. Enak dan mah pakai apa? Tadi cara mengganti bahasa tadi gimana? Sekarang Bapak Ibu masuk lagi ya ke kuis ya. Kita tebak-tebakan saja Bu, kita hiburan. Sudah masuk lagi Bu? Sudah kelihatan belum ya? Maaf belum di share screen. Sudah Pak, belum. Tadi 50417 ya? Apa Pak? 50417 tadi saya sempat keluar tadi. Oh, sekarang yang baru nih Pak. Coba silakan kodenya 498 498 066. Silakan Bapak Ibu masuk lagi kayak tadi Bu. Soraya 498 sudah masuk. 498 berapa? 498 066. Yang tercepat Bu Saroya, Bu Elis Dolis, Bu Asyid Yunus, Bu Nini Konia, Don Ayani, Bu Imas Dewi, Bu Nida, Abdul Malik, Bu Rima Rismaya, Bu Adia, Bu Yusniati, Muhammad Syarul, Bu Ika. 14 orang sudah masuk. Silakan. Kodenya kodenya 498 066. Ini kan Join, enter kode. Ada ya, join dan enter kode, silakan. ya tesnya 408 066. Ada di chat Bu, kalau ada yang masih kesulitan silakan bisa dilihat di chat itunya, kodenya. 498 066. Kita sabar menunggu yang lainnya, baru 33 orang yang bergabung. Saya sudah masuk ya. Saya sudah masuk ya. Pak Badri, saya sudah masuk. Siap, mantap. Bu Yanti sudah masuk. Ya. Tadi terlempar. Assalamualaikum Pak. Maaf baru bergabung. Silakan dicek kembali bagi Bapak Ibu yang masih terkendala apabila menemukan kodenya sudah ada di chat-nya. 41 orang yang sudah masuk nih. 42. Bu Mida masuk. Pariza dari Bali sudah masuk. Terima kasih Pariza. Silakan bagi Bu Irma Munawaroh yang baru masuk. 498
066. Bu Irma, silakan buka saja di Google, kemudian kasihkan Quizizz, kemudian pilih nanti ada di bawahnya pilihan enter code. Dan masukkan kodenya 498066. Sudah ada 47 orang, 48, sekarang sudah bertambah lagi. Pak Supriyana sudah masuk, Bu Usrotu sudah masuk, Pak Bu Badiah sudah. Bu Neneng Nuraniah, Bu Dian Mardiah sudah masuk. 50 orang. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu? Atau tunggu yang lain dulu? Yang lain gimana, sudah ada yang terkendala atau siap dimulai semuanya? Santai saja ya. Tekan riset dari manusia tidur paling sedikit pada bulan Ini waktu ya, berdasarkan riset ilmiah dari Dikti. Poin yang paling banyak dapat apa, Pak? Apa? Poin yang paling banyak dapat apa? Nanti insya Allah ada kesempatan Pak untuk ikut menjadi trainer berikutnya. berdasarkan riset ilmiah. Udah waktu ya, waktunya habis. Jawabannya apa Pak Ibu? Februari. Februari. Betul, Februari. Ya jelas jawabannya ya, karena pada Februari jumlah harinya paling sedikit. Nah, lanjut Bu. Ini Bapak Ibu saya terjebak, silakan. Saya terjebak di sebuah rumah di pegunungan yang saat ingin saya hanya memiliki satu buah korek api dan beberapa saat menghangatkan seperti itu. Lalu jawabannya apa? Jawabannya Tanya apa yang pertama kali dihidupkan Bu? Data akhirnya nggak masuk-masuk. Kenapa Mas? Masuk-masuk? Gak apa-apa Pak, nanti mungkin terkendala sinyal nih Pak. Saya terjebak di sebuah rumah di pegunungan yang sangat dingin. Saya hanya memiliki satu buah korek api untuk menghidupkan beberapa alat penghemat seperti kompor dan sebagainya. Apa yang pertama dinyalakan? korek api. Korek api. Korek apinya. Korek api, Saya salah. betul ya. Sementara yang Saya salah, memimpin Pak. ya. Api kalau dinyalakan, yang lain tidak akan bisa menyala itu. Ya, Pak. Adi berumur 6 tahun, sedangkan Adi berumur 6 tahun, sedangkan Adi berumur sepertiganya. dua buah Sepertinya Adi 21 tahun kemudian Adi berumur 27 tahun. Berapakah umur Ani di tahun yang sama? Adi umur 6 tahun, sedangkan Adi Silakan. untuk sepertiga. 4, 3, 2, 1. Habis Waktunya waktunya. kecepatan, Jawabannya apa Pak. kira-kira berapa? Aku jawab 9. 23, Pak. 23. Tanya, 23. 23. Oh, ini lebih. Biasanya 4 tahun. 23. Betul ya. Umur Ani awalnya kan 2 tahun. Kemudian ditambah 21 tahun jadi 23. Itu ya, simple. Silakan Bapak Ibu berikutnya.
ayahnya 5. Jadi memiliki 15 anak. Ayahnya Adi memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Ida, anak kedua bernama Idi, anak ketiga bernama Idu, anak keempat bernama Ide. Siapakah anak kelimanya? Ayo Ibu, siapa? Udin. Kira-kira siapa? Adi. Diketik aja Bu, jangan dikasih tahu Bu. Ya. Bapak kayaknya saya salah lagi deh. Habis waktunya. Oh, Adi. Nah, habis waktunya. Jawabannya kira-kira Tidak. iya, Adi. Adi betul sekali. Sementara yang memimpin Muhammad Syahrul Akbar ya karena Yeay. lebih cepat jawabnya. Adi kan di awal tadi disampaikan ayahnya Adi, berarti pasti yang kelima tuh Adi seperti itu ya. Dapat mobil ya Pak ya? Makan saja Bu ini. Jawaban di mana itu? Balonku berapa kali kata balonku? Dalam lagu Balonku berapa kali kata balonku dinyanyikan? Dinyanyikan ya Ibu ya. Tanpa diulang. Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau kuning Berapa kali? muda dan biru. Dua. Oh iya, diketik saja. Balonku ada Dong nyanyi dulu. Itu. Kayaknya di mana sih? Jawabnya di mana? Jawabnya di mana? Di chatnya mana? Diklik saja, Bu. Dipilih. Sudah? Sudah. Habis waktunya. Jawabannya 2. berapa? 2. 2 kali, betul. Ini hasilnya masih memimpin. Nyanyi dulu. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Tapi jangan judul kan gak dinyanyiin ya, cuma 2 kali. Jumper Pak Badri nyanyiin oke. Warnanya. Ingat ke Sinaya. Bapak Ibu lanjut ya. Saya yakin ya jawabannya 2 dinyanyikan. Kalau 3 itu dengan judulnya, itu mah tidak dinyanyikan. Satu baris lirik kelanjutan dari lagu tersebut Berikutnya, adalah Bapak Ibu masih satu aku siap. satu sayang ibu, 2 aku sayang ayah, 3 sayang adik kakak, 1 2 3 sayang semuanya. Nah, satu kalimat Bu ya, utuh ya. Apa itu? Satu baris lirik. Sayang masih ada waktu. Masih ada waktu untuk mengetik Bapak Ibu. 1 2 3 sayang semuanya. 8 7 6 5 4 3 2 habis. Jawabannya apa Bu? Bapak Ibu? 1 2 3 sayang semuanya. Wah, Pak Husin ini yang 2 3 sayang semuanya. Kok salah? Wah. 1 3 sayang semuanya kok salah? Sayang semuanya yang mana Bu? Kan 1 2 3 satu baris lirik Bu ya. Semuanya. Jadi semuanya satu baris lirik, berarti harus dari awal. 1 2 3 sayang semua, harus utuh Bu. 1 2 3 Nah itu. Kan ini satu baris lirik ya. sayang semuanya. Jadi lanjut. Belilah sebuah di bawah ini yang harganya sekitar 2.000 per kilo. Ayo kira-kira aja Bu.
Dua atau tiga ini kali. Bila gua juga ini. Yo. Cuma Baik, saya baru gabung lagi. Di mana jawabnya? satu habis waktunya. Salah. Salah lagi. Harusnya apa? Masih masih Pak Husin, kemudian Muhammad Syahrul dan Pak Usep ya. Jawabnya nih. Kebanyakan yang menjawab itu itu ya. Yang benar itu adalah alpukat, Bu. Nggak percaya, Bu, baca di sini nggak ada. Tadi Cianjur alpukat mahal, Pak. Di sana, Bu, alpukat mentok ya. Harganya berapa? 2.690 itu antara 2.000 dan berapa, Bu? Ini mah yang penting hiburan. Itu mah harga lama, Pak Badri, harga lama. Sekarang Itu mah harga lama. alpukat 25.000. Makan yang salah, Pak Badri di Harganya, rumah Pak. mahal. Lockdown sudah naik lagi Mahal di ya. dia mah Pak Badri. Iya, nggak apa-apa, Bu. Jangan protes. Saja. Udah. Terserah saya ya jawabannya. Yang kira sampai ke 5 Inggris Haridang ampun Bang Jago latihan Silakan, Pak Ibu. Haridang Kira. ampun Bang Jago Ini pernah viral ya sampai ke apa? West Ham United juga salah. Bang Jago Ampun Bang Jago. Kalau kurang percaya, ini ada videonya Bapak Ibu ya. Wah, ini masih ngeloading. Nah, ini videonya. Yang West Ham United ya. Asli, Bu, bukan rekayasa. Dia memakai musiknya yang dari kita. Lagunya. Udah ya, lanjut. ya Sugante hareudang. TikTok, Pak. bagaimana pendapat Ibu terhadap permainan ini? Wah, cepat jawabannya semua. Tinggal nih aku ya. Undang Jago Saya belum nih. Baru 45 orang yang menjawab. Kalau yang menjawab bahwa seru menarik, asyik, seru, sangat seru ada. Kemudian mantap, asyik, seru, menyenangkan, menarik dan seru. Senang sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Nah, tim ini bisa Bapak Ibu buat ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mengerjakan kuisnya, nanti Bapak Ibu lah yang membuat kuisnya. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu yang membuat kuis ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu itulah beberapa contoh kuis yang ada tadi tampilannya slide dan juga ada tampilannya kuis atau soal-soal. Jadi Bapak Ibu di sini saya berharap bahwa Bapak Ibu akan lebih kreatif lagi, kreatif dalam membuat soal-soal kuis yang benar-benar menarik. Bapak Ibu boleh menggunakan gambar ataupun nanti video, audio ataupun yang lainnya.
silahkan Bapak Ibu berkreasi. Hanya mungkin ada beberapa fitur yang dibatasi ya kalau gratis ini. Tapi Bapak Ibu silahkan untuk fitur gratis saya kira sudah lengkap, akun gratis. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah sekarang setelah ini kan akan membuat akunnya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti sudah kalau sudah akunnya aktif sudah bisa langsung membuat soal. Siapa yang silakan ditulis di chat ya yang sudah akun siapa saja coba. Silakan diketik sudah saja di chat sudah atau belum gitu. Sudah belum. Bapak ini mau nanya Pak Badri. Oh iya boleh. Kalau pakai akun pembelajar bisa? Oh itu cukup bagus, dianjurkan untuk Bapak Ibu yang telah mengaktifkan akun pembelajaran atau belajar.id itu lebih bagus Bu. Nanti akan diintegrasikan dengan Google Classroom, itu akan lebih bagus karena salah satu akun yang disediakan oleh pemerintah itu akun pembelajaran atau Bapak Ibu itu sangat bisa digunakan untuk akun kuisis, bahkan lebih bagus karena ini digunakan untuk kepentingan pendidikan. Nah ini banyak gitu ya Pak Musin ya, silahkan lebih bagus menggunakan itu Pak Musin, menggunakan akun belajar.id ya. Yang sudah dari siapa ini? Opo yang lain sudah, kemudian juga Usaroya sudah. Pak Musin belum? Oh. Banyak yang sudah ya. Oh Isa belum. Kemudian Gunung Ayani belum. Sudah Pak. Sudah siap. Banyak yang sudah ya. Jadi di sini tugas saya tidak terlalu berat ya Bapak Ibu. Jadi banyak yang sudah membuat akun. Tapi Bapak Ibu sudah ikuti sesuai dengan petunjuk di buku ya. Bapak Ibu, halo. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah membuat akun sesuai dengan petunjuk di buku ya Bapak Ibu? Sudah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu memilih mode siswa. Karena kalau sudah terlanjur nanti memilih mode siswa itu susah untuk diatur kembali, dikembalikan menjadi mode guru. Karena itu harus meminta izin dulu diubahnya ke admin kuisis pusat, itu Pak Mas Umar. Yang mending kalau satu orang, kalau banyak wah kasihan juga, kita malu harus mengubah lagi ke mode guru. Jadi Bapak Ibu mohon sebelum nanti pilihannya, pertama itu Bapak Ibu jangan memilih bisnis, tapi harus memilih at school atau sekolah. Setelah sekolah Bapak Ibu nanti tinggal memilih guru ya. Silakan saat ini bagi yang sudah hanya tinggal membantu yang belum, yaitu di sini ada Ibu Halimah Zubadia, kemudian Bu Nida dan juga yang lainnya. Cari pamer bina ya teh. Pamer bina doa aktif dikuncuan. Bapak Ibu, sepakati bahwa waktu yang terjadwal itu sampai jam 15.30 ya Bapak Ibu. Saya minta kesepakatan untuk pembuatan akun, apakah mau di WA atau langsung di sini? Yang bagi yang belum ya, bagi yang belum. Langsung ya, langsung. Langsung di sini ya, siap. Silakan bagi yang sudah, Bapak Ibu boleh meninggal atau bukan begini. Silakan bagi yang sudah membuat akun, Bapak Ibu silakan membuat soal sebanyak 5 ya, Bapak Ibu. Membuat soalnya 5. Apabila Bapak Ibu ingin menunggu silahkan. Tapi apabila saya sudah bisa membuat akun dan saya sudah bisa membuat soal, silahkan Bapak Ibu buat soalnya, nanti akan diminta linknya dikirimkan ke saya, nanti insya Allah tempelnya ada. Sambil menunggu proses pembuatan akun, bagi yang sudah silahkan
bisa mengerjakan soal. Membuat ya, bukan mengerjakan, membuat soal kuisis sebanyak 5 saja, jangan banyak-banyak. Soalnya tentang apa? Silakan Bapak Ibu bebas, mau tentang pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, atau mau tentang keluarga, mau tentang buah-buahan, kawan, dan juga yang lainnya silakan. Itu bebas, tidak dibatasi bagi yang sudah membuat akun ya. Tapi bagi yang belum, mohon perhatikan bagaimana cara langkah-langkahnya yang saya akan nanti praktikan sekarang bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum, bagi yang sudah silakan, mau live silakan, mau diaktifkan videonya silakan, atau mau langsung membuat soal silakan. Saya sekarang fokus ke pembuatan akun dulu ya Bapak Ibu. Bagi yang sudah silakan dikerjakan untuk membuat soalnya. Saya belum membuat akun, Pak. Bagaimana, Pak? Ya Bu, Pak. Saya belum membuat akun. Bagaimana Oh, langkahnya? Baik, Ibu Yanti. Bagi yang belum membuat akun, sekarang akan saya praktikkan bagaimana cara-cara atau langkah-langkahnya. Oh, itu sebentar ya. Ibu Rahmatul. Febri, kalau sudah punya akun, boleh nggak pakai akun yang lama? Mana dia tadi? Mana Bu? Ini dia tadi ya? Iya. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun yang lama itu boleh, ini yang raise-nya. Jadi begini, Bapak Ibu silakan menggunakan akun yang sudah lama dipakai, tapi masih aktif silakan. Tetapi syaratnya akun yang belum dipakai, ya. Ya, terima kasih. Boleh menggunakan akun pribadi, sekalipun itu sudah lama dipakai, tetapi syaratnya belum dipakai akun kuisis sebelumnya. Oh, itu ya, berarti ya. kalau sudah dipakai berarti harus ganti akun lagi ya? Enggak usah. Kalau sudah dipakai, Ibu ini silakan saja. Ibu hanya tinggal membuat soalnya saja sekarang. Membuat contoh soal, 5 soal nanti instruksinya akan saya lanjutkan setelah saya beres atau selesai memandu untuk membuat akun. Jadi yang sudah, yang lama boleh, yang sudah ada boleh. Bapak Ibu sudah terlihat ya? Layarnya sudah Bu? Sudah belum? Tampilan Google-nya sudah belum? Sudah. Sudah ya? Ya. Silakan Bapak Ibu yang belum memiliki akun kuisis, diketikkan kuisis. Yang belum ya, yang sudah lanjut ke membuat soal. Ini yang bagi yang belum. Sudah Bapak Ibu? Ya. Oh iya, sip. Kemudian di sana paling atas klik quizzes the world's most engaging learning dan seterusnya. Ini bahasanya bahasa Inggris ya. Kembali lagi ini ke pembuatan akun ya. Bapak Ibu bisa memilih sign up di atas ini atau get started. Boleh yang mana saja. Get started. Nama kuisnya terserah kita ya? Ya. Selanjutnya ini bagi yang belum punya akun, sudah ya? Sampai sini sama? Tadi di sign up atau Get started. Sudah. Kemudian kalau muncul sama dengan saya ini, tinggal klik continue with Google. Ada? Continue with Google. Bisa diikuti Bapak Ibu yang belum punya akun? Continue with Google, silahkan klik. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu email yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai akun kuisis. Contohnya saya menggunakan yang SDN Cimanggu. Kita tinggal klik saja.
Kalau sudah dimasukkan alamat emailnya, maka Bapak Ibu di sini ada pilihan. How are you using QSIS? Kemudian pilih, hati-hati di sini jangan memilih yang lain ya Bapak Ibu, fokus saja ke add a school. Pilih add a school atau di sekolah atau sekolah ya pilihnya. Jadi jangan yang add a business ataupun yang personal use, gunakan yang sekolah. Karena kita digunakan kepentingan untuk pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu pilih sekolah. Apabila sudah dipilih sekolah, kemudian Bapak Ibu hati-hati ini jangan memilih student. Karena beda aksesnya. Kalau student tidak bisa membuat soal. Jadi Bapak Ibu pilih teacher. Silakan pilih atau di sana guru ya kalau di bahasa Indonesianya. Pilih guru. Setelah proses Bapak Ibu sudah mengklik terakhir guru, maka itu sudah otomatis sudah terbuat akun QSIS yang sukses ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nanti baru aja membuat akun QSIS-nya, apabila tampilan seperti yang saya tampilkan di share screen, di sana kan ada ya, ada di pojok kiri ini. Di sana ada nama akunnya, kemudian ada statusnya basic akun. Berarti Bapak Ibu sudah memiliki akun basic QSIS. Nah, ada upgrade to super, lah itu ya lewat saja, karena itu kalau ingin di upgrade berarti nanti berbayar ya Bapak Ibu. Lewat saja, kita maksimalkan yang gratis. Kemudian di bawah itu ada create atau buat quiz ya. Klik saja tanda panah ke bawah atau drop down-nya, maka akan dua pilihan, quiz atau quiz. Maka kita pilih yang quiz. Bapak Ibu pilih quiz. Kemudian kasih nama kuisnya, misalnya apa ya? Buah-buahan misalnya. Nama kuis-kuisnya. Kalau untuk agama itu apa dong Pak? Apa? Kalau untuk agama, pelajaran agama itu? Oh, bisa. Nanti Bapak Ibu disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Bu Susi, nanti Bu Susi bisa membuat soalnya PAI, boleh. Misalnya PAI kelas 1, boleh Bu. Nah, untuk pilihan di sininya berarti kalau PAI itu kan agama, berarti religious studies pilihnya. Mungkin mau tanya, kalau kita ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6, apa kita terus buat PAIB kelas 1, kemudian PAIB kelas 2, dan seterusnya, apa gimana Pak? Oh, berarti itu Bu, nanti bisa-bisa soalnya. Kita buat dulu yang kelas 1, nanti kita buat lagi yang untuk kelas 2 misalnya. Jadi tidak bisa digabungkan satu soal untuk semua kelas, tidak. Jadi nanti takutnya ketika kita dibuat satu soal atau satu kuis itu, nanti kelas 1 ada tampil untuk kelas yang lainnya. Jadi kalau bisa itu dipisah-pisah. Untuk kelas 1 ya kelas 1, untuk kelas 2 kelas 2, nanti dipisah-pisah. Jadi bahkan saya sarankan Ibu buat sebanyak mungkin per kelas ya. Semakin banyak Ibu membuat soal, semakin berpeluang Ibu nanti mudah-mudahan menjadi trainer ke depannya ya. Amin. Jadi nama kuisnya silahkan kasih nama kuisnya, kemudian isinya tadi ada yang minta bahwa saya itu ke PAI, boleh Bu Susianti misalnya PAI kelas 1. Kemudian untuk choose relevant subject, berarti Ibu pilih yang religious studies, jadi pelajaran agama contohnya. Apabila sudah dikasih nama kuisnya, kemudian sudah dipilih yang mata pelajaran yang relevan yang sesuai, tinggal diklik next atau selanjutnya. Oke Pak. Bapak Ibu, untuk latihan ini, untuk dasar ini, kita tidak membahas pilihan yang lain ya, sekalipun mungkin ini akan lebih menarik. Saya sebagai acuan itu yang dasar ke multiple choice. Tapi Bapak Ibu, apakah boleh apabila saya nanti sedang mengerjakan tugasnya, membuatnya itu checkbox, silahkan. Fill in the blank, silahkan. Atau poll, open-ended, dan seterusnya. Bapak Ibu, silahkan bisa dipilih.
sesuai dengan selera dan kreativitas Bapak Ibu. Tapi yang saya sarankan ini untuk latihan saja. Izin bertanya, Pak. Guys, Izin bertanya, Pak. ya. Ini kalau saya barusan baru 2 membuat soal kuis. Terus langsung ke ini, Pak. Bentar, Pak. Ke mana, Bu? Nah, langsung ke ini, Pak. Nah, ini jadi harus upload gambar atau bagaimana? Itu bisa dilewat, Bu. Misalnya kalau Ibu ingin mengupload logo sekolah ataupun nanti ini kan misalnya pendidikan agama berarti ingin gambarnya masjid atau gambar itu silahkan. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya ingin dilewat bisa dilewat saja. Ya. Oh, jadi fitur yang mana, Pak, kalau yang dilewatnya? Simpan atau batal? Kalau Ibu kan itu memerlukan, coba Bu ini lagi dinyalakan lagi. Iya, ini, Pak. Gajah masalah. Oh, itu berarti Ibu sudah membuatnya kemudian sudah meng-save ya, menyimpannya. Iya, Ibu meng-save. sudah klik publish ya? Atau terbitkan Gimana, tadi Pak? belum? Sudah mengklik publish atau terbitkan sudah belum? Oh, terbitkan tadi. Ya, sudah? Ya, tapi cuma baru 2 soal, Pak. Oh iya, dibatalkan saja Bu, diulangi lagi. Nanti Oh, diedit lagi. terbitkannya batalkan, Pak. Nah, dibatalkan nanti supaya Ibu menambah lagi soalnya menjadi 5. Jadi dibatalkan saja. Nanti bisa dilanjutkan lagi membuat soalnya kalau sudah sesuai. Bisa di-save dan terbitkan. Oh, iya. Lanjut Bapak Ibu ya. Terus kalau ini nomor 3-nya gimana, Pak? Pak, mau bertanya, Pak. Mau ke nomor 3, Pak? Yang nomor 3 tinggal ditambahkan, Bu. Tambah ada tanda plus di sana, ada nggak? Oh, ditambahkan. Oh, ada, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya, Bu Maya, gimana Bu Maya? Ini kan udah buat, Pak, 5 soal. Ya. Terus terbitkan ya, Pak? Iya, betul. Apabila Ibu sudah yakin bahwa itu sudah sesuai, sudah benar, silakan Bapak Ibu tinggal, Ibu Maya tinggal terbitkan atau publish. Nah, kalau ini ada mengunggah gambar, maksudnya Ya. untuk cover aja ya, Pak? Ya, bisa. Itu gambar misalnya kita ingin misalnya dengan logo sekolah boleh, atau dengan sesuai dengan yang relevan dengan soal kita, misalnya tentang agama, berarti gambarnya mau masjid, mau tentang anak yang memakai busana muslim itu silakan. Oh gitu. Setelah itu baru simpan, cukup gitu aja. Silakan ini Pak Musin ya, raise hand. Dan juga Bu Ninik atau ingin bertanya kembali atau memang belum Pak, saya mau bertanya, Pak. Ibu Iis, silakan Bu Iis. Nih, saya sudah ke sini nih, Pak. Nah, Bu. Adalah Mana ini, Pak? Ibu sudah buat akunnya ya? Sudah. Wah, itu kurang jelas, Bu. Iya, tapi ini nggak bisa diklik, Pak. Oh, coba Bu, coba di back lagi, Bu. Ya, ini lagi nanti Ibu masuk lagi ke akun yang Ibu dibuat tadi, Bu. pilihan ganda. Iya, siap. Bapak Ibu, dilanjutkan ya, kita contoh satu soalnya yang akan dibuat. Nah, ini misalnya buah apakah ini? Ini soal yang sangat sederhana ya. Nah, ini contoh di bagian atas ini adalah kolom untuk menuliskan soal, atau Bapak Ibu mungkin bisa nanti menyisipkan gambar, atau juga bisa menyisipkan di sini rumusnya atau audio dan video. Itu terserah kebutuhan Bapak Ibu. Nanti hanya mungkin ada di fitur terbatas ya Bapak Ibu. Untuk video mungkin belum bisa. Untuk yang gratis. Apabila Bapak Ibu sudah mengetikkan soalnya di sini, buah apakah ini? Ini untuk kolom soal. Jadi write your question. Jadi silakan Bapak Ibu tulis soalnya di sini, kemudian opsinya atau jawabannya bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa upload gambarnya boleh dari komputer yang sudah ada atau dari link, Bu. Kalau dari link berarti silakan itu misalnya buah apa yang disukai oleh kita, misalnya buah pisang.
Buah tangan. Buah pisang misalnya. Jarum 1 kilo. Nah, Bapak Ibu silakan, di sini sudah banyak sekali gambar-gambar pisang. Kemudian klik untuk memilihnya, contoh. Kemudian di sana copy image address. Jawabannya Kilo. salah bikin. Dan Nah, kalau sudah berarti masukkan. Nah, ini kan di atas itu ada gambar ya. Ada gambar pisang. Sekalipun ini gampang banget. Buah apakah ini? Ini cara menyisipkan tadi saya menggunakan link gambarnya. Jadi image address-nya. Jadi alamat email gambarnya, alamat gambarnya linknya gitu ya. Boleh dikopikan, kemudian akan tampil gambarnya. 1,25 kilo Nah, dan nanti buah apakah ini? Maka jawabannya kita misalnya satu apel. 5. Yang kedua misalnya belimbing. Kemudian yang ketiga belanjaan opsinya misalnya pisang. Yang terakhir misalnya jambu. Nah, setelah opsi ini di semua, Bapak Ibu tinggal diklik jawaban yang benar kan berarti pisang. Tinggal di checklist pisang atau kata pisangnya. Di sini kan ada centang atau checklist, Bapak Ibu pastikan itu tercentang untuk jawabannya. Berarti buah apakah ini? Berarti pisang. Kita tentukan jawabannya salah satu, jangan dua Bu, tapi saja pisang. Pak Badri. Ya. Guru agama. Setelah itu Bapak Ibu apabila sudah yakin ini jawabannya, kemudian Bapak Ibu tinggal diklik save. Maka secara otomatis Pak Badri, boleh nanya ini? yang telah Bapak Ibu buat akan tersimpan. Oh, Oh ya, nih, jadi saya itu ceritanya tadi menambahkan optionnya. Jadi answer optionnya sampai 5 nih. Kalau menghapus answer option 5-nya seperti apa, gimana caranya? menghapusnya Bu Ipa ya. Kamu lagi nih Pak. Nanti di sini ada edit ya Pak. Ada edit. Ada gambar sampah ya Pak, delete option. Di sini ada gambar tong sampah kayak gini, tinggal diklik. Oh iya. Kalau yang ditambahkan tinggal add answer question option. Jadi Oke, udah. Cukup ya Pak ya? Siap. Udah, makasih. Sudah ya, cukup ini untuk Ya, siap ya. Siap ya Pak. Tinggal di save. Berarti sudah. Saya contoh satu saja Bapak Ibu ya. Ini untuk soal yang multiple choice. Nah, maka ketika soal telah kita buat akan seperti tampilannya. Pertama di sini ada teleport question, ini untuk contoh teleportasi ya, mengambil soal dari lain. Ini tidak akan bahas dulu sekarang. Dan juga ini apabila Bapak Ibu ingin menambahkan, maka di sini create question. Jadi tinggal klik new question apabila ingin menambahkan soal yang kedua dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu apakah multiple ini sama multiple choice ataupun yang lainnya? Maka di sini untuk waktu ada pilihannya. Ya, nanti sama saja lah. Misalnya kita untuk contoh ini pilihan ganda atau multiple choice pilih lagi, maka kita ketikkan lagi soalnya. Terus seperti itu sampai Bapak Ibu menyelesaikan untuk tugas ini 5 saja cukup. Nanti untuk berikutnya kalau Bapak Ibu sudah paham bagaimana langkah-langkahnya, silakan Bapak Ibu buat sebanyak-banyaknya. Misalkan buat sebanyak-banyaknya soal untuk dibagikan nanti ke siswa. Terus digunakan, di-share sehingga nanti semakin banyak orang lain menggunakan, semakin berarti ratingnya naik di kuisis seperti itu. Badri. Ya, Saya udah mencoba buat soal, udah disimpan, tapi muncul korek. Nah itu gimana Pak? Nah, itu berarti Ibu belum menentukan jawabannya. Jadi silakan Ibu tentukan dulu jawabannya. Misalnya Ibu pilih yang mana jawaban yang benar. Jadi harus di checklist dulu Bu. Jadi harus ada yang checklist hijau. Kalau sudah Badri. berarti sudah ada jawabannya. Badri. Pak Badri. Ya. Iya, ini saya sudah buat soal 5. Terus diterbitkan. Ya. Pas diterbitkan itu muncul rincian kuis, itu maksudnya gimana Pak? Oh iya, terus nah Bapak Ibu tuh saya contohkan Bu ya, saya praktekkan ya.
Jadi saya jawab dengan praktek ya di share screen-nya Bu ya. Iya. Misalnya ini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Bibin. Saya sudah, contohnya sudah membuat soal, misalnya Ibu Bibin 5. Nah kan Bapak Ibu itu sudah mengklik publish ya Bapak di sini Bu. Ya Bu ya. Klik publish misalnya. Nah di sini Ibu tampil seperti ini ya Bu ya. Iya. Ibu tentukan nanti apabila Ibu ingin menampilkan gambar, nanti kan setiap soal kita sebaiknya ada gambar sebagai tanda, oh ini tentang keagamaan, gambarnya agama. Ini tentang buah-buahan, misalnya kita bisa Bu, kita bisa menggambar copy paste di sini apabila memang ada. Nah, ini kan saya menggunakan gambarnya pisang, misal contohnya Bu ya. Ibu bisa menggunakan gambar di sini logo sekolah atau logo Tuturi Handayani boleh, atau mungkin foto Ibu silahkan di sini ya untuk add a title image. Jadi ini gambar judulnya, gambar judul soal kita. Bisa kalau buah-buahan gambar buah. Nah yang kedua select language, di sini tentukan bahasa. Ibu pilih yang bahasa Indonesia saja. Silahkan tinggal di scroll ke bawah nanti pilih Indonesian. Kemudian kelas ini untuk kelas berapa? Bapak Ibu tentukan. Select grade, itu kelasnya mesti kelas 1 lah. Pilih first. Kemudian sama ini udah. Karena ini hanya untuk kelas 1. Nah Bapak Ibu, soal ini apakah untuk umum atau di privasi? Kalau untuk umum, orang lain nanti bisa mentelepon soal Ibu. Kalau misalnya ingin, silakan saja. Saya bebas, siapapun yang ingin mengcopy menggunakan soal saya silahkan. Itu Ibu tidak keberatan misalnya. Tapi kalau misalnya ini hanya khusus untuk saya, silahkan di privasi. Nih, private ya, visible to you. Jadi ini di khusus gitu. Tapi lebih baik supaya karena kita kan dalam hal ini baru membuka kuisis untuk publik saja. Semakin orang banyak menggunakan itu semakin bagus bagi kita, Bu. Ketika mengklik soal kita berarti semakin kita naik ratingnya gitulah. Penggunaannya. Bu Wiwin kalau sudah ada gambarnya, kalaupun tidak ada nggak apa-apa, tinggal tentukan bahasanya, kemudian tentukan kelasnya Bu, yang nomor 3 itu kelas. Kemudian ini untuk dilihat oleh siapa? Oleh umum. Kalau publik, klik kita di sini untuk dasar klik publik saja. Kalau sudah selesai, klik simpan atau save. Otomatis soal kita sudah tersimpan di akun kuisis kita yang kita buat tadi ya. Contoh ini, kayak kelas 1 ini mohon maaf judulnya belum tidak sesuai. Apabila ada yang belum sesuai, Bapak Ibu tinggal klik edit. Kita sesuaikan lagi. Misalnya kalau ada yang salah katanya, salah gambarnya, salah judulnya. Dan di sini apabila Bapak Ibu ingin mengganti judul, bisa dilihat ya di pinggir ini ada seperti gambar pensil. Tinggal diklik saja, Bapak Ibu tinggal ganti, misalnya buah-buahan. Ganti saja dengan judul yang baru. Tinggal klik save. Maka judul sudah berubah. Di sini sudah menjadi buah-buahan yang asalnya tadi PAI kelas 1. Nah ini, jadi ini gambarnya sudah ada gambar pisang, kemudian buah-buahan judulnya, judul soalnya, judul kuisnya. Ini untuk umum, publik, kemudian bahasanya bahasa Indonesia. Waktunya itu pengerjaan soalnya 30 detik. Kelas berapa untuk kelas 1 dan seterusnya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah seperti ini, berarti sudah go public atau bisa diterbitkan. Nah, ini berarti sudah selesai. Bapak Ibu ada 2 opsi nih. Ada kalau start a live quiz berarti langsung. Pilih quiz klasik. Ini untuk yang langsung. Kalau ini untuk yang mengerjakan pekerjaan rumah, berarti di-PR-kan ke anak. Kita mau anak-anak itu mau jam berapa, dari tanggal berapa, jam berapa, kemudian berakhir jam berapa. Kalau sudah disetting, kalau sudah cocok, ini misalnya 13 Juli, hari Selasa untuk hari besok. Anak-anak harus sudah beres jam 3.30 sore, berarti itu dikerjakannya. Kemudian ini deadline-nya Bu ya, yang tampil di sini deadline ataupun batas akhirnya. Dari sekarang, berarti 1 hari 5 menit dari sekarang. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu waktunya kalau di-PR-kan. Kalau sudah, kemudian assign ataupun
nanti berikan ke pekerjaan rumahnya di sini, tinggal klik contohnya. Tapi apabila Bapak Ibu ingin langsung mengerjakan anak-anak, itu tinggal klik di sini start line quiz. Tinggal klik klasik. Kita akan Adik, sini sayang. lihat di sini Bapak Ibu karena sudah hanya untuk klasik, bukan untuk tim, bukan untuk tes, klik pilih klasik dan pilih continue. Setelah continue maka akan tampil di sini kodenya. Ya, Bapak Ibu kodenya akan tampil. Nanti Bapak Ibu silakan anak-anak masukkan kodenya. Anak-anak sudah siap, sudah mencoba tautan ataupun peramban Google-nya dan sudah tersambung ke laman Quizzes. Kalau sudah siap anak-anak sudah siap Bu. Masukkan kodenya. Maka kode yang ada di sini silahkan masukkan kode. Kalau sudah Bapak Ibu anak-anak nanti di sini di bawah ini akan tampil beberapa nama-nama peserta yang sudah masuk, yang sudah join, yang sudah bergabung di sini nih. Kan di sini misalnya, nah di sini ada gambar ada kepala orang 3 ya, berarti ini banyaknya atau jumlah yang bergabung. Seperti itu. Jadi nanti di sini di tampilan bawah ini akan tampil beberapa nama-nama siswa yang telah bergabung untuk ikut kuis. Apabila sudah siap semuanya, kita tanya, anak-anak sudah siap semuanya? Sudah siap, maka tinggal klik start atau mulai. Nah, Bapak Ibu seperti itu kurang lebih untuk jelasannya mengenai pembuatan tadi. Yang pertama, akun Quizzes, kemudian membuat soal, sampai nanti mempublishnya. Bapak Ibu, silahkan apabila ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. 3 menit lagi ya waktunya ya. Pak Madi mau ditanya. Izin bertanya Pak. Begini Pak Madi, itu kan kalau anak sudah buka akun Quizzes-nya, Ya. gimana kalau kita bagikan lewat WA? Bisa mau lihat mau ke WA itu juga bisa Pak. Jadi nanti apabila anak-anak mengerjakan di rumah, kemudian Bapak karena tidak langsung tatap muka bisa mengirimkan kodenya via WhatsApp atau Google Classroom, atau juga nanti Bapak Ibu mengirimkan linknya, ya. Jadi silakan Bapak Ibu itu bisa, sekalipun karena sekarang kan tidak tetap muka di kelas, tetapi di rumah masing-masing. Nah, di sana di grup WA anak-anak silakan buka Google-nya, kemudian masuk ke Quizzes. Sudah siap semuanya? Nanti kan di WA ada komunikasi ya. Sudah siap Pak? Silakan kalau sudah siap, anak-anak ini kodenya. Nanti Bapak Ibu mengirimkan kodenya, ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Tanya Pak. Oh iya, silakan Bu. Ini kan saya sudah buat 5 soal. Ya. Tapi kenapa jadi kembali ke sini Pak? Jadi kembali ke awal gitu Pak. Oh, berarti itu Bu. Kenapa ya? Iya, harus dibuka lagi. Dibuka lagi akun Quizzes-nya karena mungkin itu bisa jadi di back kembali sehingga itu bisa dicari Ibu atau masuk lagi ke Google Chrome, kemudian Bapak Ibu cari lagi, masuk lagi, sign in lagi, atau mungkin masih aktif ya ketika Ibu mengklik mengetik apa itu Quizzes, ketika diklik ternyata itu Ibu masih aktif, masih masuk akunnya menggunakan akun Ibu. Jadi Ibu tinggal melanjutkan saja. Nanti Ibu karena ini kalau sudah tersimpan, Ibu otomatis nanti di itu akan ada Quizku, Bu, My Quiz. Nah di sana Ibu tinggal diklik Quizku di nanti ya, saya share ya. Ini contoh ya Bu. Nah ini Bu, ini kan apabila Ibu sudah membuat, nah Ibu tinggal mengklik Quizku ya. Di sini Quizku contohnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan kuis-kuis yang telah Bapak Ibu buat di sini daftarnya. Kelihatan ya Bu ya? Ibu Wiwin? Kelihatan Pak. Oh iya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti kan tadi sudah keluar. Silakan Ibu masuk lagi ke akun Quizzes-nya. Kalau sudah masuk, Bapak Ibu tinggal klik Quizku atau My Quiz di sini di pinggir. Kalau sudah, nanti
ketika sudah diklik kuisku, maka kuis-kuis yang telah Ibu buat akan tampil di sebelah sini, di sebelah kanannya. Silakan nanti Ibu, kalau sudah diklik kembali soalnya atau soal kuisnya, tinggal apabila ada hal yang perlu diedit, tinggal klik edit. Seperti itu, Bu. Nah, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Tapi maaf, sebentar saya tadi ada gangguan ya masuk. Jadi saya nggak sempat nyimak nih. Oh iya Pak. Saya udah bikin 5 soal nih. Iya. Udah bikin 5 soal semuanya. Terus saya publish. Setelah saya publish nih, belum saya klik publish nih sekarang nih. Saya klik publish sekarang ya, Pak. Oh, coba ya, saya klik publish. Masalahnya di publish ya Pak? Belum, saya belum. Oh iya. Belum publish sekarang. Kalau sudah fix, kalau benar dianggap sudah benar, sudah sesuai semuanya, Bapak tinggal klik publish saja. Publish ya, coba saya klik publish ya. Ya. Terus setelah itu nanti ada quiz detail. Kalau setelah publish itu nanti ada permintaan untuk memasukkan gambar ya Pak. Itu gambar judul, title. Nanti silakan masukkan saja gambar apa saja ataupun linknya bisa, link gambarnya dari internet. Selanjutnya saya masukkan gambar dulu ya, coba ya. Iya boleh. Gambarnya apa? Misalnya di komputer. Kalau sudah ada di komputer, kalau belum ada bisa mencari di internet secara online. Bolehlah. Ini misalnya, terus bahasa tinggal pilih. Bahasa ya, bahasa pilih Indonesia saja. Kemudian grade-nya Pak, atau kelasnya. Oke. Sesuaikan tinggal kelas untuk kelas berapa, misalnya kelas hanya untuk kelas 1 berarti kelas 1 sama aja pilihnya. Ini nih ada from sampai itu. Nah, itu berarti kalau dari kelas 1 sampai kelas berapa? Kalau soal itu hanya untuk kelas 1 ya. From saya hanya untuk kelas 4 misal. Satu aja. Berarti untuk kelas 4. From di sana dari kelas 4 lagi, gitu aja, Pak. Samakan saja, Pak. Ya, oke. Kalau ini untuk kelas 4 misalnya. Ya, setelah itu? Setelah itu nanti di bawah itu kan ada public ya, Bu, Pak. Ada public visible to everyone. Nah, itu tinggal klik sudah beres, Pak. Sudah bisa digunakan. Oh ya, oke, sip. Berarti langsung save ya? Ya, saya mantap itu kalau sudah tahap itu beres, berarti Bapak sudah berhasil membuat soal dan siap untuk dipublish ke anak-anak seperti itu, Pak. Ke publik, ke yang lain juga bisa. Bapak Ibu, oke, terima kasih banyak. Saya harapkan nanti bisa berkomunikasi di grup atau silakan saja satu kota atau mungkin saja di grup PA nanti saling mencoba ya. Silakan Bapak Ibu, ini kerjakan soal buatan saya ya. Jadi silakan di grup Ibu kirimkan linknya. Tapi di sini Ibu kirimkan link yang pekerjaan rumah. Nanti Bapak Ibu akan temannya itu minta, Ibu, Bapak mohon diklik link ini dan mainkan gamenya. Semakin banyak yang memainkan semakin bagus itu Pak ya. Jadi silakan Bapak Ibu dari sekarang berlomba-lomba untuk siapa nanti yang paling banyak. Izin tanya Pak satu lagi. Ya. Izin tanya satu lagi. Ya, boleh, ini kenapa kok biru semua? Nah ya, ini nih. Jadi nggak bisa ngeklik jawabannya. Full, ada juga kotak-katik masih di situ tidak ada jawaban. Harusnya kemana tuh? Oh, diedit lagi Bu. Berarti itu Ibu kan belum menentukan jawabannya. Diedit, kemudian Ibu tentukan klik salah satu jawaban. Nanti kalau tidak ada jawaban itu mungkin tidak akan berlanjut. Jadi Mbak Ibu nanti klik edit lagi, pilih salah satu jawaban yang Ibu telah sediakan yang di antara pilihan itu kan ada jawaban yang benar. Klik sehingga nanti harus ada tanda yang sudah hijau checklistnya Bu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Nah, Bapak Ibu mohon maaf karena ini kita sepakati bahwa waktu sudah menunjukkan jam 15.34. Mohon maaf sekali, bukan berarti tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Insya Allah kita lanjut di WA ya Bu ya. Untuk tugas-tugasnya, alhamdulillah untuk kali ini tadi pengenalan sudah, kemudian membuat akun juga alhamdulillah sudah lancar semua. Kemudian untuk membuat soal sudah, alhamdulillah 3 pokok itu sudah disampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan saya kirim link tugasnya di WA grup ya Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu. Mohon maaf, saya juga ini masih
masih terbatas waktunya, karena kalau memang kita terus melanjutkan takutnya nanti kita kebablasan. Dan alhamdulillah kalau di sini sudah waktu asar ya Pak, kalau di Jawa Barat sudah alhamdulillah sudah asar. Untuk itu Bapak Ibu mohon maaf apabila memang ada yang ingin bertanya, dibatasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita berkomunikasi di WA ya, di WA grup. Apabila ada kendala-kendala boleh nanti Ibu langsung di grup, nanti saya akan buka lagi sambil nanti berkomunikasi. Nanti yang menjawab mungkin saja ada dari Bapak Ibu yang sudah, silakan bantu jawab ya Bapak Ibu. Misalnya Pak Iza ingin menjawab pertanyaan dari Bu Ika, Bu Yeti Ekonomika, silahkan. Misalnya ketika ada yang bertanya, misalnya Bu Saroya bertanya, nanti boleh Pak Ari menjawab, silahkan. Jadi kita di sini istilahnya belajar orang dewasa andragogi ya. Jadi kita tidak, dalam hal ini tidak ada yang lebih, yang sama lah, kita sama-sama belajar. Untuk itu mohon bantuannya. Apabila ada yang sudah paham, silahkan berbagi ilmunya, kita belajar bersama-sama seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang berpartisipasi dalam pelatihan ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan pengalaman ini dapat kita kembangkan nanti untuk kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya sangat menyadari masih banyak keterbatasan. Untuk itu nanti kita belajar kembali, dilanjutkan di grup WA ya Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. atas ilmunya Pak. Izin live ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya.